Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun wal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadah لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwatu fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla Jalaluh, bersyukur kita kepadanya dari segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian nikmat pula yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa duduk sejenak, yakni dalam rangka bermajlis menuntut ilmu syar'i. Karena banyak manusia, mereka diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, namun Allah palingkan mereka dari ilmu yang bermanfaat, yaitu duduknya seseorang di majelis ilmu. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa bersimpuh mendengarkan kalam Allah dan juga hadis yang kita akan bacakan. Namun jemaah sekalian, pada kesempatan kita yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, saya mengangkat sebuah tema, yakni 2 jihad di bulan Ramadan. Sebelum kita menjelaskan apa itu jihad di bulan Ramadan, secara definisi bahwa jihad itu diambil akarnya dari kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Makna secara bahasa adalah sungguh-sungguh atau berupaya keras. Sedangkan dalam kitab Lisanul Arab, Ibnul Manzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata al-juhud, yang maknanya adalah al-taqahu, kekuatan. Sedangkan Syekh Alauddin Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, beliau menjelaskan dalam kitab Bada'is Sana'i fi Tartibi Syara'i, beliau mendefinisikan bahwa jihad, kata beliau, al-jihadu fil lughah, bahwa jihad secara bahasa fa'ibarah an badli jahdi bi dhammi wa huwa al-wus'u wa ta'a wa taqa'u 'anil mubalaghah fil 'amali min jahdil bil fathi. Jihad menurut bahasa, kata beliau, adalah sebuah ungkapan yang bermakna mengerahkan segala upaya, kekuatan, bersungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan. Sedangkan secara syariat, bahwa jihad di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, para ulama mereka mengatakan bahwa jihad qitalun ma laysa lahu dhammatun minal kuffar. Ini yang kita ketahui, bahwa jihad itu adalah memerangi orang-orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Maka ada orang-orang kafir yang memang kita harus perangi, seperti kafirnya mereka adalah kafir harbi. Tidak ada perjanjian yang kemudian mereka memerangi kaum muslimin, maka inilah yang kita harus perangi. Adapun kafir yang lain seperti kafir zimmi, ada kafir muahad,
kemudian ada kafir mu'amman yang statusnya mereka memiliki keamanan atau bekerja sama dalam jual beli dengan negara muslim, maka ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diperangi. Oleh karenanya, jika ada seorang kafir yang hidup di negeri kita, yang mana dia mendapatkan keamanan dari negara yang dia membayar upeti, atau dia mendapatkan keamanan dari oknum ataupun yang lain, ini enggak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Namun jamaah sekalian, kita tidak bahas jihad secara syariat. Namun yang kita bahas adalah jihad di bulan Ramadan. Jihad di bulan Ramadan itu ada dua jihad di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Lata'il Ma'arif. Beliau mengatakan, ya'lam annal mu'min yajtama'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsihi. Bahwa ketahuilah, sungguhnya seorang yang beriman ketika mereka di dalam bulan Ramadan, mereka memiliki dua jihad baginya. Jihad yang pertama beliau katakan jihadu bin nahar ala siyami. Jihadnya orang yang beriman di bulan Ramadan, di siang hari dia berpuasa. Yang kedua wa jihadu bil laili ala al qiyami. Orang yang beriman jihadnya di bulan Ramadan, yang kedua adalah di malam hari dia melaksanakan solat malam, atau yang disebut dengan solat tarawih atau solat yang sunnah. Maka inilah jihad mereka. Maka kata beliau, faman jama'a baina hadaini al-jihadani wa fa fuquhima wa sabara alaihima wa fa ajrahu bighairi hisab. Maka barang siapa yang kedua ini mereka mengumpulkan pada diri seorang mukmin, kemudian dia sabar di dalamnya menunaikannya, maka sungguh Allah akan membalas dengan balasan yang tanpa hisab besar bagi mereka ketika menegakkan dua jihad ini. Sebagaimana yang dijelaskan secara makna adalah jihad bersungguh-sungguh. Artinya kata para ulama, mereka orang-orang yang beriman mewujudkan perkara yang Allah cintai. Inilah makna jihad secara umum. Sehingga termasuklah dalam makna ini seluruh perbuatan amal saleh yang Allah cintai, maka dia kerjakan. Ini jihadnya bagi orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Maka jihad yang pertama, jihadnya di siang hari bagi orang-orang yang beriman. Bersungguh-sungguh dia berpuasa, karena puasa yang kita ketahui adalah hukumnya adalah wajib. Dan ini menjadi usul bagi seorang muslim. Ketika usul itu dihilangkan atau ditolak, dia tidak mau berpuasa, maka pembeda antara kita dengan mereka adalah di masalah usul ini. Ketika orang berpuasa, maka dia telah menegakkan daripada pondasi Islam itu sendiri. Namun kalau dia meninggalkan dari pondasi, dia meninggalkan berpuasa, maka dia telah menghancurkan pondasi dari Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, mungkin jamaah sudah mengetahui ayat yang terkenal di bulan Ramadan, wajibnya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu mereka pun diwajibkan untuk berpuasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini pada akhirnya orang yang berpuasa diperintahkan untuk berpuasa agar mereka menjadi takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wajibnya berpuasa. Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu tegak dengan 5 perkara atau yang disebut dengan rukun Islam. Maka di dalamnya ada menegakkan puasa Ramadan. Dan ketika Rasul SAW memerintahkan orang yang beriman
untuk menegakkan puasa Ramadan dan di dalamnya banyak keutamaannya. Banyak keutamaan orang yang berpuasa. Ketika orang yang beriman berjihad yang melawan, menundukkan hawa nafsunya, menahan dari lapar dan hausnya, maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka keutamaannya mereka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang ketika berpuasa Ramadan imanan, kata para ulama, imanan di sini dia menghadirkan imannya dengan benar-benar bahwa puasa Ramadan itu yang pertama adalah wajib, yang kedua benar-benar meningkatkan imannya agar mendapatkan wahtisaban, ganjaran dari Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa Ramadan, imannya dia tingkatkan, kemudian dia mengharapkan ganjaran dari Allah, maka Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka inilah keutamaannya bagi mereka, dosa-dosanya yang telah lalu itu akan dihapuskan. Dan jamaah sekalian, orang yang berjihad di siang hari dengan melakukan puasa Ramadan di siang harinya, maka akan dihitung satu harinya dia berpuasa itu sebagaimana dia jihad di jalan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW sabdakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang melakukan puasa satu hari di jalan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang sebagaimana para sahabat ketika di perang Badar mereka tetap melaksanakan puasa. Karena di perang Badar itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu melaksanakan perang Badar dan seluruhnya berpuasa. Makanya ketika Rasulullah sampaikan hadis ini kepada para sahabat, man shoma yawman fi sabilillah, orang yang berpuasa di jalan Allah, artinya orang yang sedang berjihad, ba'adallahu wajahu 'anil nar 70 kharifan, maka dia akan dijauhkan dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Para sahabat yang kita kenal gigihnya mereka mengikuti sunnah, menjalankan perintah Nabi SAW. Mereka tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, walaupun di siang hari mereka sedang berjihad melawan musuh orang-orang kafir Quraisy. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan, qala azawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li 16 madat min Ramadan faminna man sama wa minna man aftara falam ya'ib as-saim 'ala al-muftir wa la muftiru 'ala as-saim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kami berperang bersama Nabi SAW, jadi di perang Badar. Kami dengan para sahabat tetap berpuasa di dalam menjalankan aktivitas kami berjihad melawan orang-orang kafir. Dan kami dapati ada sahabat-sahabat yang mereka memang tidak sanggup untuk berpuasa dalam keadaan berperang melawan musuh. Maka kami tidak mencela mereka dan mereka pun tidak mencela kami yang sedang berpuasa. Dan Nabi SAW menjelaskan dengan hadis ini. Yang dimaksudkan hadis ini, kata para ulama, sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Sabir rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud selain orang yang berjihad dalam keadaan berpuasa, dan ini masuk ke dalamnya orang yang berpuasa semata-mata untuk Allah, dia termasuk berpuasanya satu hari
itu seperti di jalan Allah Jalla wa'ala. Jadi puasa kita di Ramadan ini, jika kita hadirkan puasa kita semata-mata hanya untuk Allah Jalla wa'ala, kita tunjukkan hanya untuk Allah, maka termasuk kita di dalam hadis ini. Sebagaimana layaknya para sahabat, mereka berpuasa di bulan Ramadan dan mereka tetap melaksanakan, yaitu berperang melawan musuh, itu di perang Badar. Beratnya mereka para sahabat melawan musuh dalam keadaan berpuasa di siang hari, dan kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena hadis ini, man shoma yawman fi sabilillah, ya kata para ulama, siapa orang berpuasa satu hari di jalan Allah, artinya fi sabilillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan ganjaran dari Allah, maka hadis ini dimasukkan ke dalam orang-orang yang giat berpuasa dan niatnya untuk Allah, maka masuk ba'adallahu wajahu 'anil nar sab'ina khariban, maka 70 tahun perjalanan orang-orang tersebut akan dijauhkan dari neraka jahanam. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa berpuasa, menahan dirinya dari hawa nafsunya, menahan dari lapar dan dahaganya, agar kita mendapatkan keutamaan dari hadis yang mulia ini. Namun perlu diingat jamaah sekalian, puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, namun ada beberapa yang dapat membatalkan dari pahala puasa kita. Sebagaimana ulama menjelaskan, paling tidak ada 6 yang dapat menghapuskan pahala orang yang berpuasa. Dan ini mencakup secara umum, sebagaimana para sahabat, jika dia melakukan itu maka akan terhapus segala pahala puasanya. Yang pertama adalah yang menghapuskan pahala dari puasa seseorang, yang kita harus berjihad bersungguh-sungguh untuk melawannya. Yang pertama adalah al-ghibah, ghibah. Maka kata para ulama, ghibah itu adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Ghibah itu maknanya adalah seseorang menyebutkan tentang saudaranya sesama muslim sesuatu yang dia tidak sukai, meskipun apa yang dia katakan itu adalah benar. Itu ghibah. Maka seorang ketika berpuasa di bulan Ramadan ini, dia tidak bisa menjaga lisannya dari ghibah ini, maka akan sia-sia dia. Maka di sini butuhnya apa? Jihad, melawan, bersungguh-sungguh dengan kekuatan agar kita tidak menggibahi saudara kita sesama muslim. Sia-sia puasa kita. Hanya yang dia dapatkan apa? Hanya haus dan lapar saja. Kemudian yang kedua yang dapat menghapuskan pahalanya adalah an-namimah. An-namimah adalah naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Namimah itu menyebarkan perkataan orang lain yang dengan maksud yang menimbulkan fitnah atau kerusakan. Maka namimah ini telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah bersama para sahabat yang melewati perkuburan, maka Rasul diperdengarkan dengan 2 kubur yang disiksa, diadab di alam kuburnya. Maka salah satunya adalah ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi menyebutkan salah satunya adalah an-namimah, mengadu domba sama kaum muslimin, membuat pertikaian sama kaum muslimin. Maka azab yang dia dapatkan nanti ketika dia mati, maka dia akan diazab di dalam kuburnya. Ini akan menghapuskan pahala bagi orang yang berpuasa Ramadan. Hendaknya kita melawan ini. Bagaimana caranya untuk kita tidak membicarakan orang lain, tidak mengadu domba saudaranya sama muslim, berusaha untuk tidak melakukan hal ini. Adapun yang ketiga yang dapat menghilangkan pahalanya adalah al-kadzibu, al-ikhbaru bi ghairi waqi'. Ini berkata bohong atau menyampaikan informasi, menyampaikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini termasuk kedustaan. Kedustaan baik ini di dalam orang yang menyampaikan tentang risalah Islam, tentang ilmu,
atau kedustaan tentang pekerjaannya, kedustaan tentang dirinya dengan temannya atau yang lainnya. Kalau kita berbohong tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia orang-orang yang tidak akan diberikan pahala di puasanya Ramadan ini. Sia-sia dia berpuasa Ramadan, tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, termasuk juga menghapus dari pahala mereka di bulan Ramadan an-nazaru lima yuharrimu aw lima yahillu bisyahwah aw bi an yataladza bin nazari. Apa kata para ulama? Melihat kepada yang haram atau yang halal dengan syahwat, yaitu merasa nikmat dengan pandangan tersebut. Ini yang paling berat bagi kita jemaah di zaman fitnah ini. Melihat kepada sesuatu yang haram, padahal sesuatu yang haram ketika kita melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita, yang bukan dihalalkan buat kita, lalu kita melihatnya dan menikmati dengan syahwatnya, maka itulah yang menghapuskan pahala dari puasa kita. Yang terbesar bagi kita, mungkin kalau di zaman sekarang, orang yang di dalam rumah saja dia dapat terhalangi dengan pahala puasanya dengan dia melihat wanita yang bukan mahramnya itu di dalam handphone mereka. Ini gadget ini disebut sebagai setan gepeng, merusak dari pahala kaum muslimin dari puasa Ramadan ya. Coba perhatikan jemaah. Mungkin kita bangun tidur, yang kita lirik, yang kita lihat adalah handphone kita. Namun ketika kita melihat di handphone kita banyak berseliweran, yakni di beranda kita wanita-wanita yang telanjang, wanita-wanita yang tidak memakai busana muslimah, tidak menutup aurat, kemudian kita melihatnya dan menikmatinya, maka sungguh sia-sialah puasa Ramadan kita jemaah. Sia-sia puasa Ramadan kita. Lalu bagaimana ketika kita berinteraksi di dunia ini? Yang kita di jalan, kita pun sering melihat wanita-wanita yang mereka tidak memakai jilbab, tidak memakai busana muslimah, tidak menutup aurat. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ketika kita melihat, maka tundukkanlah pandangan. Yang merusak pahalanya adalah ketika dia melihat lalu dia menikmati itu dengan syahwatnya, maka ini yang termasuk orang tersebut akan terhapuskan pahalanya. Bagaimana dia mau jihad? Maka sungguhnya jihad di bulan Ramadan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, berusaha ketika dia melihat wanita yang menggiurkan hatinya, maka dia tahan, tidak melihatnya, kemudian beristighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan di Ramadan, maka bagi para laki-laki yang memiliki istri, dia bisa pulang ke rumahnya. Tapi di bulan Ramadan ini butuhnya kita bersemangat, bersungguh-sungguh jihad untuk melawan itu semua, untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan dalam syariat, termasuk para wanita-wanita yang tidak menutup aurat mereka. Batasi interaksi dengan wanita yang bukan mahram. Karena itulah sebabnya syaitan menggodanya untuk menghapuskan pahala dari puasanya orang-orang yang beriman dan bahkan menjerumuskan ke dalam maksiat, yaitu perbuatan zina. Dan kemudian jamaah sekalian, yang kelima ini yang menghapuskannya adalah al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu ini termasuk bagian daripada yang menghapuskan pahala puasa Ramadan kita. Yang mungkin bagi para pedagang ketika dia bersumpah demi untuk melariskan dagangannya, dia mengatakan wallahi demi Allah untungnya saja tidak dapat. Agar apa? Agar orang itu membeli dagangannya, tapi dia mengeluarkan kata sumpah palsu. Ini termasuk akan terhapus. Atau seorang mengatakan demi Allah saya tidak melakukan hal itu untuk menutupi apa? Perbuatan buruknya, maka ini sia-sia bagi mereka. Maka jagalah agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Berjihadlah untuk melawan ini semua. Mau di siang hari kita berjihad dengan berpuasa Ramadan, maka kita pun harus berjihad untuk melawan semua yang menghapuskan pahala-pahala puasa Ramadan kita.
Dan yang terakhir, yang keenam, qauluz zur, ini ucapan kata-kata yang kotor, wal fuhsyu wal amalu bih. Ini kata-kata yang kotor yang apabila kita dapati, kita mengeluarkan perkataan kebun binatang, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka ini termasuk yang menghancurkan dan menghapuskan pahala bagi orang yang berpuasa di siang hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yada' qawlu zur wa amada bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Bahwa kata Rasul SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dustanya, perkataan kotornya, tapi malah dia mengamalkan, malah dia mengucapkannya, maka kata Nabi, orang tersebut Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan dari minumnya. Artinya yang dia dapat hanya lapar dan haus saja, tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Berusaha, berjihadlah di siang hari ini dengan untuk melawan semua perkara-perkara yang menghancurkan, menghilangkan pahala kita di Ramadan ini. Tapi yang kedua, jihadnya bagi seorang mukmin adalah di malam hari dengan melaksanakan qiyamul lail atau yang disebut dengan salat tarawih. Ini pun harus kita semangat untuk menegakkannya. Jangan sampai kita mengetahui tentang keutamaan pahalanya besar di bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, tapi kita tidak berusaha untuk melakukannya. Ingat kata Nabi SAW, disebutkan dalam riwayat hadis oleh al-Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa orang yang salat bersama imam, yang dia salat tarawih bersama imam kemudian sampai selesai, maka kata Nabi, dia ditulis pahalanya bersama imam tersebut semalam penuh. Adakah orang yang ketika dia salat malam semalam penuh? Mungkin di luar Ramadan kita orang-orang yang malas untuk melaksanakan salat qiyamul lail, tidak pernah salat tahajud, tidak pernah bangun malam untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Maka kesempatan di bulan Ramadan inilah yang kita di luar bulan Ramadan tidak pernah melaksanakan salat qiyamul lail, tidak pernah bangun di tengah malam. Kesempatan di bulan Ramadan ini bahwa salat malam dikerjakan adalah setelah salat Isya. Ini kesempatan yang besar, bersungguh-sungguh kita untuk menegakkannya, melawan dari rasa kantuk kita, bangkit dari rasa malas kita, capek lelah dari bekerja, berusaha. Inilah jihad kita di malam hari dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih. Karena orang yang melaksanakan salat tarawih itu besar pahalanya, mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain yang Nabi SAW sabdakan, man qama ramadhana, yang seseorang ketika dia mendirikan salat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia berusaha untuk salat malam, salat tarawih penuh dengan iman, kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah, dia pun akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, hendaknya dijaga pula dari salat yang wajibnya, dijaga. Karena daripada dua ini, keadaan salat tarawih dengan salat wajib, maka diutamakannya adalah salat wajib. Jangan terbalik. Banyak orang memeriahkan, memakmurkan masjid-masjid dalam rangka untuk beribadah salat tarawih, tapi meninggalkan salat wajib. Ini terbalik. Yang didahulukan di dalam kaidah fikih adalah ketika mendapatkan ada yang wajib, ada yang sunnah, maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka bagi kita yang ingin berjihad di bulan Ramadan ini, di malam harinya, berusaha untuk melaksanakan solat yang 5 waktu, kemudian solat rawatib, kemudian solat sunnah tarawih, dan solat sunnah-sunnah yang lainnya. Bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakannya. Karena orang yang melaksanakannya bersungguh-sungguh di dalam seluruh ibadah, maka orang tersebut mendapatkan besarnya ganjaran. Maka Nabi SAW
Kalau kita melihat di bulan Ramadan itu lebih lagi daripada di luar bulan Ramadan. Lebih semangatnya di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Maka sungguh Nabi SAW memberikan banyak pelajaran di bulan Ramadan ini agar kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Sampai jam berapa? Tanya jawab. Baik. Ketika kita berjihad, dua jihad ini artinya diambil kesimpulan bahwa jihad kita yang pertama adalah berpuasanya di siang hari di bulan Ramadan. Berusaha untuk berjihad melawan dari penghapus segala pahala di puasa kita di siang hari. Kemudian jihad yang kedua adalah semangat melawan rasa kantuk, melawan rasa lelah kita untuk kita menunaikan ibadah solat tarawih demi untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah, mungkin dari para jemaah yang ingin bersoal, ingin bertanya, kami persilakan. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, materinya begitu bagus sekali untuk memberi semangat kita di bulan Ramadan ini. Mungkin sedikit dari pertanyaan dari saya, karena ketidaktahuan saya atau mungkin tidak luasnya pengetahuan saya. Yang pertama, kita tahu bahwa puasa ini sangat istimewa ya, sesuai dengan kalau nggak salah hadis Nabi asyamu li wa ana ajzi bih, itu sangat istimewanya puasa ini sehingga ada hadis qudsi yang menyatakan seperti itu. Saya minta mohon pendapat Ustaz, katanya ketika seseorang melakukan kezaliman nanti di akhirat itu banyak orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut, amal yang tidak bisa diambil orang lain itu salah satunya memang yang lainnya bisa diambil tapi puasa tidak bisa diambil. Apakah ini keistimewaan puasa tersebut gitu, bahwa amal yang lain bisa diambil orang lain tapi puasa sendiri dijaga oleh Allah tidak bisa diambil, seperti itu. Yang kedua, tadi kita menjaga gitu. Memang si jihad yang paling besar itu rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar, itu memang menawan hawa nafsu. Bagaimana tadi dengan kita mengkritisi pemerintah gitu dalam konteks kebijakan dan sebagainya di bulan puasa ini, apa memang kita batasi? Tapi kalau memang itu manfaat, bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bersamaan dengan dosa kezaliman. Dosa kezaliman ini yang ketika seseorang belum dihalalkan, belum disegerakan, ya dimaafkan di dunia kalau dia punya salah dengan sama teman, sama manusia, lalu dia membawa dosa kezaliman itu sampai di akhirat, maka dia termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Pernah disebutkan dalam kitab Al-Kabair oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dua orang ini, yang pertama adalah orang yang senantiasa berbuat zalim ketika di dunia. Maka orang yang berbuat zalim ini banyak mengumpulkan pahala-pahalanya, baik dia dari solatnya, kemudian sedekahnya, hajinya, umrohnya, atau yang lainnya. Maka pada saat
orang yang menzalimi ini telah wafat, lalu dihisab di hadapan Allah, kemudian di mizan, kemudian satu langkah lagi untuk melewati as-sirat, maka orang yang dizaliminya melihat orang yang berbuat zalim kepadanya. Maka orang yang dizalimi ini dia mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, aku ingin keadilan pada hari ini, bahwa si fulan telah berbuat zalim kepadaku ketika di dunia." Maka dengan keadilan Allah, dua orang ini diadili. Ketika ditanya oleh Allah, kezaliman apa yang dia buat kepadamu? Misalkan ketika dia mengambil hartanya, tidak lagi bisa untuk dibayar dengan hartanya, karena di akhirat harta itu tidak bisa dibawa mati. Kalau memukul, itu pun tidak semerta-merta dia memukul balik balasan untuknya, akan tetapi balasannya adalah pahala yang dia dapatkan. Telah mengumpulkan pahalanya di dunia, tapi dia belum selesaikan kezaliman ini kepada orang tersebut, maka diambillah pahalanya, dilemparkan kepada orang yang dizalimi sampai habis. Maka dosa yang dizalimi ini ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Maka setelah habis, selesai dari kezaliman dia, maka Allah perintahkan lewat untuk melewati as-sirat. Maka orang yang berbuat zalim ini adalah tidak sanggup melewati as-sirat, karena melewati as-sirat itu sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalan yang dia bawa. Maka digambarkan oleh Rasulullah, melewati as-sirat itu ada yang sebagaimana kilat, ada yang sebagaimana berlari, sebagaimana kuda berlari, dan bahkan ada yang sampai berjalan dan merangkak dengan perutnya, akhirnya dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Itu semua dengan amalannya. Ini memang bahaya kezaliman. Kalau kita pernah mengambil sesuatu barang orang lain, teman kita, maka segerakan, halalkan di dunia, jangan sampai dia dituntut nanti di akhirat. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan puasa ini? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwa setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, illa as-siyam, kecuali puasa. Karena dari dalam sebuah hadis qudsi itu Allah menyebutkan, wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalasnya. Maka puasa ini langsung Allah yang membalasnya. Bedanya puasa dengan amalan lain apa jemaah? Kalau kita melaksanakan sholat, itu nanti balasannya di akhirat. Tapi kalau puasa, Allah langsung akan membalasnya. Bedanya itu. Maka sehingga puasa ini tidak termasuk diambil nanti ketika kita berbuat kezaliman. Besarnya ganjaran memang keutamaan bagi orang yang berpuasa. Jadi dia tidak mendapatkan berkurangnya, tapi berusahalah untuk kita tidak berbuat zalim kepada siapapun. Termasuk berbuat zalim itu banyak jemaah. Ingat nih, berbuat zalim seperti kita, yakni naik kendaraan di musim hujan ini, lalu kita menyipratkan air kepada orang lain. Makanya kalau kita di setiap genangan berusaha untuk kita pelan, itu termasuk kezaliman. Kalau orang tersebut tidak ridha dan dia akan menuntut, saya tuntut sampai hari kiamat, dan itu terjadi kezaliman bagi para bapak-bapak yang masih merokok. Itu asapnya berbuat zalim kepada orang lain. Maka berusaha untuk berhenti di bulan Ramadan ini. Kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti. Dan banyak sekali kezaliman itu. Maka berusaha untuk kita menghindarkan itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang semangat di dalam melaksanakan ibadah, kemudian amal soleh, tinggalkan dari sebuah kezaliman. Tapi yang kedua apa tuh? Yang kedua, mengkritisi pemerintah kebijakannya. Masalah dengan pemerintah, kita harus kembali kepada manhaj bagaimana Rasulullah mengajarkan terhadap seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kebijakan kita dengan pemerintah, seorang pemimpin, kita harus taat kepadanya. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian.
Dan ketika kita mentaati seorang pemimpin, ingat, ada dua hal yang harus kita pahami. Ketika kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin itu kebijakannya yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib baginya untuk mentaatinya. Akan tetapi kalau kebijakan pemerintah bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita mentaatinya. Karena Rasul pernah bersabda, la ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini kebijakan kita. Jadi kalau misalnya kebijakan pemerintah memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, maka wajib kita laksanakan. Kita mengikuti pemerintah, tidak menyelisihinya. Akan tetapi selama pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita mentaati. Kalau misalkan bertentangan, maka tidak ada taat kepadanya. Inilah sikap kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Para akhwat ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Kita ini kan banyak macam-macam ya. Versi sholat itu kadang-kadang berbeda. Ada yang 23, ada yang 11, bahkan Arab kami 13. Ya. Kan alasannya dulu 23 kan alasannya karena mungkin antrian orang tugas kayaknya itu macam, sehingga itu kebijaksanaan kerajaan Arab itu sekarang 10 plus 3 witir. Ya. Jadi yang saya mau bertanyakan, ya kan saya biasa sholat 23 ya. Terus kita di sini bikin 11 rakaat, ya kan? Apakah setelah itu kita bisa melanjutkan sholat lagi gitu? Karena kalau 2 witir kan tutup berarti ya. Sholat itu gimana kita sholat witirnya itu apa masih tahajud itu gimana tuh, apa masih bisa, ya kan? Karena kita sudah ditutup dengan witir. Lain halnya kalau sama kita misalnya ini, misalnya kita di tempat lain kita ikut saya 11, kita pulang tuh, dapat 8 kita pulang, tahajud di rumah itu kan tidak soal. Jadi kita kan fleksibel. Karena kita di sini tuh ada karyawan dalam jadi kita ikutin yang 11. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya di mana-mana itu anak-anak ribut. Dikasih tahu itu pasti ribut misalnya. Bandel gitu ibaratnya ya, namanya anak-anak. Kita udah kasih tahu berapa kali, itu udah bandel. Lalu jamaah yang lain mesti keluar di luar aja. Itu gimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah khilafiyah, salat tarawih jumlahnya ada yang mengerjakan 11, ada yang mengerjakan 13, ada yang mengerjakan 23 dan bahkan lebih dari itu. Kita kembali di zaman Nabi SAW, Nabi melakukan tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah ketika ditanya oleh para sahabatnya, wahai Aisyah, bagaimana salatnya dari salat qiyamul lail ya Nabi SAW? Apa kata Aisyah? Jangan engkau bertanya panjang dan pendeknya. Setiap 4 rakaat beliau istirahat. Jadi 4 kemudian ditambah dengan 3 witir. Jumlahnya adalah 11. Mengenai tentang 4-4-3, di sana ada hadis riwayat Bukhari ketika bertanya langsung kepada Nabi. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Bagaimana salat malam itu? Nabi menjawab, salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi artinya yang hadis yang 4-4-3, ada yang mengerjakan 4 langsung 4, kemudian istirahat 4, kemudian istirahat, kemudian 3, itu adalah khilafiyah. Kemudian ada yang mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi semua jumlahnya adalah 11. Ini yang sunnah. Lalu bagaimana dengan ada yang melakukan ya 13, kemudian ada yang melakukan 23? Itu setelah dari Rasulullah SAW wafat. Maka sahabat dari Abu Bakar, Umar ini melakukannya dengan lebih daripada 11.
Dan ini pun boleh. Artinya mau 11, mau 13, mau dengan 23 itu boleh. Intinya bukan bid'ah. Bukan. Siapa yang mengatakan bid'ah? Kita itu tanggapan di sekarang kalau sudah mati Tidak. gitu ya. Bukan bid'ah, karena itu dikerjakan oleh para sahabat. Ya, paham. Akan tetapi kita kembali kepada kaidah. Jika di hadapannya ada sunnah Nabi dan sunnah sahabat, maka yang kita dahulukan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairul huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mendahulukan di antara dua ini. Ketika sunnah Nabi tidak ada sunnah sahabat, ada juga sunnah tabi'in. Maka mana yang kita dahulukan? Sahabat, karena sahabat yang lebih dekat dengan Nabi. Dan seterusnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Ini menyikapi tentang masalah mana yang lebih utama. Jadi kalau ada yang mengerjakan 23, ya itu adalah boleh, jangan dikatakan bid'ah, itu dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau kita ingin mengambil mana yang lebih utama, kita mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah tidak kurang dari 11 rakaat. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana kalau kita sholat sudah 11 rakaat sudah ditutup witir, tapi kita ingin menambahnya? Ini boleh apa enggak? Maka jawabannya boleh, selama tidak dia sholat witir yang kedua. Kalau dia sudah sholat witir ya, kan sudah ditutup dengan witir, tapi dia mau sholat lagi, boleh. Karena hadis sholatul lail masna masna, itu sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi tidak menentukan jumlahnya. Artinya jika ada yang melakukannya terus sampai dia gempor pun tidak masalah. Sampai bengkak kakinya boleh dia kerjakan. Tapi jangan ada witir lagi. Kenapa? Sebab dia sudah ditutup dengan sholat witir. Nah, kalau misalkan ada dua keadaan. Dia ketika sholat witir, dia mundur. Nanti saja witirnya saya kerjakan di malam kedua, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan sholat malam suntuk bersama imam. Mau kerjakan yang mana? Witir sampai habis, kemudian dia sholat lagi tambah witir. Mana? Habiskan sama imam dapat pahalanya semalam suntuk, kemudian dia sholat lagi boleh, tapi jangan ditutup dengan witir lagi, karena sudah ditutup dengan witir yang pertama. Begitu. Ya, jadi bebas ya. Tapi kita berusaha untuk mengamalkan sunnah. Ingat tuh, ya, dahulukan dia sabda Nabi. Kemudian yang kedua, anak-anak yang ketika ribut di masjid dalam rangka beribadah, kita jangan langsung memukulnya. Para ulama itu menulis dalam kitab-kitabnya Tarbiyatul Aulad, bagaimana cara mendidik anak-anak. Yang pertama adalah kita berikan nasihat. Nah, ini masjid. Kalau sudah mulai sholat, jangan berisik, sampaikan pelan-pelan. Kalau misalkan kita secara keras memukulnya dan bahkan mengusirnya, maka niscaya anak ini akan menjauhi daripada masjid. Padahal kita tidak tahu di masa akan datang generasi setelahnya, mungkin mereka lah yang akan memakmurkan masjid kita ini. Jadi ada sedikit tarbiyah, bagaimana cara mengajarkan anak. Jadi pelan-pelan nasihati, dan ini pun harus kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya itu harus punya andil. Kalau anak-anak itu dibawa ke masjid, sampaikan masjid tempat untuk ibadah. Sampaikan nanti kalau sudah masuk sholat jangan berisik. Kalau kita melihat kepada di zaman Nabi, apakah di zaman Nabi ada juga yang seperti itu? Jawaban kita apa? Ada. Cucu Nabi Hasan Husain kan mengganggu Nabi ketika sholat, naik di pundaknya dan bahkan sampai lama sujudnya, sehingga sahabat ada yang mendongak, ya khawatir ada apa-apa dengan Rasulullah. Ternyata Nabi sedang dinaiki oleh cucunya. Ya memang seperti itu anak-anak, tapi ada tarbiyah pelan-pelan. Jangan disabetin, jangan dimarahin, jangan balik lagi, jangan kemari lagi, jangan. Ya ada pelan-pelan untuk memberikan nasihat. Semoga mereka mendapatkan yaitu kebaikan dari nasihat kita, dapatkan hidayah orang tuanya. Jadi jangan anaknya yang disuruh, tapi orang tuanya juga harus datang. Anaknya datang ke masjid, orang tuanya malah ngopi di rumah, ini kebalik.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, di luar bulan puasa saya sering bergumul karena dapat pekerjaan yang melebihi porsi. Berbuat apa? Jika saya kesal sementara saya puasa, apakah itu akan mengurangi nilai puasa karena saya tidak ikhlas? Lalu jika saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak mampu dan sanggup dan tetap tidak ada perubahan, bagaimana sikap saya seharusnya dengan tugas yang diberikan kepada saya? Jadi ada tugas yang Diberikan, tapi sedangkan yang memberikan tugas kepada orang tersebut melebihi batas. Melebihi batas. Sedangkan yang diberikan itu belum masih. Ya betul malah. Apakah termasuk kezaliman atau tidak ini? Mengurangi nilai puasanya. Mengurangi. Ngedumel itu apakah mengurangi pahala puasa atau tidak? Baik. Yang pertama adalah kalau kita posisinya bawahan dan yang memberikan pekerjaan itu atasannya, ya nggak perlu ngedumel. Nggak perlu ngedumel. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Namun jika atasan ini memberikan ya pekerjaan di luar batas dari batas kemampuan dia, maka ini pun tidak benar. Ya, tidak benar. Seseorang ketika dibebankan pekerjaan di luar dari batas kemampuannya, itu adalah termasuk kezaliman. Yang berbuat zalim bukan yang tadi, orang yang memberikan pekerjaan itu. Kan dia tahu kerja dia batasannya ini. Ya, kita tahu batasannya ini. Kemudian kamu harus mengerjakan ini juga, kamu harus mengerjakan ini juga. Ini adalah di luar batas kemampuan dia. Maka atasannya itu berbuat kezaliman kepada bawahannya. Dan ketika ngedumelnya dia, apakah mengurangi pahala baginya? Selama tidak membicarakan keburukannya, selama tidak berkata kotor, dia menjaga itu, maka dia tidak berkurang pahalanya. Tapi hanya ngedumel saja dalam hati, tapi tidak mengomongi. Jangan payah si fulan atas saya ngasih saya begini, itu menghilang itu. Atau dia berkata-kata kata-kata kotor di sedang puasa Ramadan. Ya, kemudian dia dikasih beban yang lebih berat ini pekerjaan. Itu akan menghapuskan. Tapi selama dia ngedumel ya dia diam tapi ngedumel. Lalu dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kuatkan hatiku dan berikan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan olehnya." Begitu yang bagus. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbuat zalim itu atasannya. Siapa yang atasannya siapa nih? Ayo ngaku. Zalim itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan yang dikasih amanah itu dia menuntut di hari kiamat, ya itu akan terjadi nanti kezaliman itu. Karena dia di luar batas pekerjaan dia. Nggak boleh. Gitu. Kecuali yang diberikan pekerjaan itu dia ikhlas dan dia sanggup untuk mengerjakannya dan dia mendapatkan pahala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita cukupkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan jihad di bulan Ramadan ini, baik di siang harinya atau di malam harinya, agar kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan full. Kita akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.